Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mereview apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dwi Faresta dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik tentang DAP, sebuah model di mana ini adalah sebuah pengembangan yang di dalamnya banyak sekali praktik ya. Di mana NICE salah satu organisasi yang mempelopori ini memberikan 3 informasi penting buat kita semua. Pertama, bagaimana mengetahui tentang perkembangan belajar anak. Kedua, mengetahui tentang kekuatan, minat, dan kebutuhan setiap anak dalam kelompoknya yang mungkin berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ini tentang pengetahuan mengenai konteks sosial yang dikaitkan dengan sosial budaya, di mana setiap anak itu hidup untuk memastikan bahwa pengalaman belajarnya itu memiliki pengalaman yang bermakna, kemudian relevan. Relevan dalam arti betul nggak sih anak-anak itu sesuai dengan tahapan usianya dalam dalam mereka bermain, belajar, dan ada penghargaan dalam keterlibatan anak itu dengan si orang tua itu. Nah, maka kalau kita lihat di sini, ini ada 3 pendekatan penting. Pertama adalah pendekatan perkembangan kognitif. Kita lihat PAC itu membagi tahap-tahap perkembangan untuk bisa menjembatani anak-anak agar belajar dengan baik. Kemudian ada model pemrosesan informasi, ada kognisi sosial. Nah, yang kedua ini pendekatan belajar atau lingkungan. Maka di mata kuliah sebelumnya itu ada media pembelajaran yang media terbaik adalah lingkungan. Maka lingkungan itu menjadi salah satu eh, media yang sangat baik sekali untuk mengajarkan kepada anak-anak. Selain dengan pendekatan berbasis lingkungan, maka lingkungan juga bisa menjadi sebuah mediasi, bisa menjadi media dalam mendekatkan anak dalam lingkup yang lebih kontekstual. Nah, yang ketiga adalah pendekatan etologi. Pendekatan etologi ini maksudnya adalah eh, ini perlu kalian ketahui bahwa etologi itu sendiri ini merupakan ilmu ya, atau yang lebih tepatnya adalah cabang ilmu tentang zoologi. Jadi zoologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkah laku hewan ya, di mana kita bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hewan itu. Kemudian tentang mekanismenya. Selain itu juga bicara tentang apa sih yang mempengaruhi perilaku hewan itu sehingga dia berperilaku seperti itu. Nah, ini ilmu tentang karakter dan perilaku hewan ini dijadikan sebagai pendekatan psikologi dalam ilmu psikologi. Dan kemudian ini menjadi sebuah teori untuk menjelaskan perilaku manusia. Maka 6 aspek perkembangan yang ada ini mulai dari fisik, motorik, kemudian moral dan nilai, agama, sosial, emosional, kognitif ya, kognitif, kemudian eh, bahasa dan seni ini menjadi tolak ukur perkembangan di masa anak-anak. Nah, maka ketika kita melihat dasar teori perkembangan DAP ini, maka kita lihat dari teori-teori para pakar. Mulai dari Jean Piaget dengan teori kognitifnya, kemudian Erik Erikson dengan teori emosinya, dan Vygotsky dengan teori sosiokulturalnya, kemudian ada Kohlberg dan Thomas Lickona, ini terkenal dengan teori perkembangan moral, dan Bronfenbrennernya ini teori tentang ekologi. Ekologi ini berarti berdasarkan lingkungan. Kemudian kontekstual. Nah, ada brain based learning atau yang dikenal dengan PBL. Nah, yang tidak kalah penting lagi adalah teori dari Howard Gardner, membahas tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk atau kecerdasan jamak ya gitu. Jadi kalau kita membahas tentang DAP ini menarik ya. Ini bisa menjadi bahan-bahan kajian dalam penelitian gitu.
di mana dalam prinsip-prinsip pembelajaran DAP itu memang betul-betul harus memperhatikan dan mengajak siswa untuk aktif. Kemudian konduktivitas pembelajarannya juga ini menjadi titik sentral gitu. Dan tentunya beberapa hasil dari riset ini, riset tentang brain ya, brainstorming mungkin tentang otak ini ada implikasi terhadap pendidikan. Kita kalau lihat dari apa yang dituliskan oleh teman kita Dwi ini, didasarkan dari apa makalah yang sudah dibuat dan teori yang sudah sangat booming ya, sangat terkenal sekali itu di tahun 2004, di tahun 99. Ini ada sebuah riset dari Konsil Nasional ini ya. Ada beberapa yang dikumpulkan kemudian dikompilasikan ya dari hasil riset ini pun bisa menjadi acuan bagi para pendidik agar proses pendidikan itu dapat berjalan secara efektif gitu. Dan ini tentunya tidak cukup hanya membaca dari apa yang disampaikan, tapi juga kita harus melihat beberapa sumber-sumber yang lain yang sangat relevan ya, agar kita memang betul-betul mampu memiliki pengetahuan tentang DAP ini secara tuntas. Coba kita lihat tahapan-tahapan dari pembelajaran DAP ini. Pertama, menciptakan lingkungan belajar. Kedua, menciptakan kurikulumnya. Ketiga, menciptakan suasana belajarnya. Dan keempat, memberikan pelajaran dengan melibatkan pengalaman yang konkret gitu. Nah, maka di dalam DAP sendiri kan ada petunjuknya. Apa yang mesti diikuti dari petunjuk itu? Naisi ya, tahun 87 itu di dalam salah satu teori Brad Camp itu, yang pertama adalah kurikulumnya, tidak lepas dari kurikulum ya. Jadi yang kedua adalah interaksinya, bagaimana anak-anak itu mampu berinteraksi dengan orang-orang dewasa, dan tentunya ini tidak lepas dari observasi atau pengawasan dari orang-orang dewasa ini untuk melihat bagaimana anak-anak ini mampu berinteraksi dengan orang-orang dewasa. Nah, kemudian hubungan antara program sekolah dan rumah. Nah, makanya ada keterkaitan antara keluarga di rumah dan keluarga di sekolah. Maksudnya apa? Antara pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat ini memiliki hierarki atau menjadi satu kesatuan yang utuh. Maka Ki Hajar Dewantara dalam konsep triloginya menyebutkan pendidikan di rumah ini juga menentukan anak untuk melakukan perbuatan yang akan ditunjukkan di sekolahnya. Kemudian pendidikan di sekolah ini akan menjadi sebuah cerminan bagaimana dia hidup di masyarakat. Maka tiga konsep trilogi pendidikan ini menjadi hal yang penting untuk kita ketahui dan kita implementasikan. Nah, terakhir tentunya ada evaluasi dari perkembangan itu. Apa evaluasinya? Kita lihat 6 aspek tadi, nilai moral, agama, kemudian aspek bahasa, kognitif, aspek emosional ya. Kemudian seni. Seni ini selalu menjadi perhatian dan anak-anak ini sering muncul ya, yang paling menonjol itu adalah terkadang itu seninya. Dia mampu menyanyi, mampu melukis, kemudian mampu menunjukkan keterampilan di bidang yang lain misalnya, itu sangat menonjol sekali gitu. Maka dalam DAP ini apa sih yang bisa kita petik, apa yang bisa kita peroleh? Jadi di sekolah-sekolah itu penting untuk menerapkan bagaimana DAP ini dilaksanakan, karena ini sebuah pengembangan, sebuah praktik pembelajaran yang sangat baik ya, best practice yang sangat baik. Tidak hanya kurikulum yang dilihat, tapi juga bagaimana interaksi anak dengan orang dewasa, bagaimana hubungan antara program sekolah dan rumah. Maka ini bisa juga dipadukan dengan teori atau konsep trilogi pendidikan milik dari Ki Hajar Dewantara. Oke, demikian, terima kasih apa yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.